Oke. Halo, ini dengan Buce. Saya sekarang bersama dengan ahli politik kita nih, guru politik kita, Ratri. Apa kabar Ratri? Halo, apa kabar Buce? Sehat-sehat? Ya, begitulah. Sehat, penuh kejutan, apalagi nih, sering dapat WhatsApp. Gue sering dapat WhatsApp nih. Kamu setelah election ini, setelah Biden menang, kamu banyak dapat WhatsApp nggak? Dari orang-orang tanya, komen, apa semua? Ya, lumayan sih. Ya, tahu pada tanya kondisinya kayak apa. Terus kan eh, bikin channel sendiri ceritanya nih YouTube nih, namanya Politik Guru memang. Eh, Ya. ya, di Indonesia ketertarikannya tinggi banget ya. Hmm. Saya ngomong di beberapa stasiun televisi. Ya lumayan lah sibuk. Ya, saya ada ikuti sih yang kamu ngomong di stasiun ini. Wah, itu keren sih. Apa wawasannya keren banget. Nah, Ya, nah kebetulan. Jadi thank begini, you. gue cerita. Ya, gue cerita. 2 hari setelah Biden menang, gue dapat WhatsApp. Hmm. Satu teman gue kirimin foto itu yang katanya transseksual Ya, menjadi ya, ya, ya. asisten daripada Menteri Kesehatan. Hmm, Ya, hmm, hmm. jadi basically message-nya begini. Inilah contohnya, tulisannya Amerika telah menjadi Sodom Gomora. Bahkan pejabat pun yang transseksual, ya. Iya, 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 iya. Terus yang another itu lagi masuk, another masuk foto siapa tuh Kambuye apa yang di ini dia Ah. dia punya pasangan kan pria gitu loh. Kayaknya Nah, dulu bekas dulu siapa deh. Pete Buttigieg? Apa namanya? Pete Buttigieg? Ya, Pete Uh, Buttigieg. Gue ya, udah Pete bisa sebutin, gue Buttigieg. udah tahu cara sebutinnya. Oh, oke. Pete Buttigieg, ya. Iya, iya, iya. Terus yang ketiga, ini Ah, dari ah, ah. kalangan BKS nih, kirimin gua. Dia Hmm, bilang ceritanya begini, Bible sekarang Bible di ban di Amerika. Hah? hmm, hmm, Itu baru 2 hari loh, Biden naik, ya. hmm, hmm. Jadi Bible di ban di Amerika itu tidak tahu itu kan bukannya itu dari zamannya Trump, tapi tidak pernah diangkat. Terus tiba-tiba diangkat pada zamannya begitu Biden naik Biden. langsung dikasih gitu. Hmm, hmm, Terus yang terakhir gue dengar apa ya? Oh, satanik. hmm. Katanya di SD di sekolah-sekolah akan mau diizinkan untuk mengajarkan tentang satanik, tentang Hmm, hmm, gereja setan. hmm, hmm. Kamu kamu sekarang pertanyaannya, lu ada dapat apa yang sama enggak gitu loh. Kamu ada dapat yang sama enggak? Ya, Ya, oke. kalau kalau gue sendiri, kalau WA yang ke arah sana enggak ya, enggak nanyain ke arah sana. Lebih banyak yang nanyain proses perpolitikan lah di Amerika Terus ya. Tapi oke. nggak ke isu yang begitu apa namanya, ini kan identitas ya, Iya. identitas dan sangat sensitif, dan mungkin juga tahu karena gue apa namanya, lebih banyak mengcover yang urusan yang urusannya Hmm. demokrasi, konstitusi, masalah presiden, jadi nggak ada yang berpikir untuk masuk ke arah sini. Ini baru lu nih yang mau masuk nih ke arah identitas. Ini menarik sekali nih. Ini mau Ya. yang mana dulu yang kita bedah nih? Hmm. Saya kira bagaimana dengan transseksual dan siapa itu Iya, Buttigieg itu ya siapa namanya, itu. Rachel Rachel Levine ya, apa sih namanya, transgender yang pertama Mm-mm. kalinya menduduki jabatan politis yang tinggi di kabinet Biden nih sebagai deputy apa health minister ya. Dan kemudian juga Pete Buttigieg, dia kan salah satu kemarin itu yang ikut sebagai kandidat presiden dari Demokrat ya, ikut Iya. konvensi, dan mayor, sekarang udah mantan mayor ya, mayor di sini di mana, Indiana, Hmm. di South Bend. Ya. Ya, saya kira kalau misalnya lihat Biden yang memang pengen untuk unite Amerika dari segala macam identitas, dari kulit warna dan macam-macam ya, termasuk juga orientasi seksual. Saya kira ini langkahnya Biden memang untuk membuktikan janji kampanyenya sebelum kemarin terpilih betul-betul dan dilantik jadi presiden Amerika Serikat. Saya kira itu
Kalau dari sudut pandang saya yang mengamati perkembangan perpolitikan di Amerika Serikat, ini adalah kemenangan bagi mereka-mereka yang minoritas, terutama yang dari apa namanya, ya orientasi seksual yang tidak eh, apa ya, Mainstream, kalau yang mainstream. mainstream yang hanya laki dan perempuan, itu sih yang saya perhatikan. Ya. Oh, Nah, itu ada lagi satu lagi yang ya, ban yang di lifted untuk apa namanya, military, military. military. Nah, itu juga satu pencapaian luar biasa yang kemarin Trump itu begitu kerasnya untuk melarang partisipasi mereka untuk masuk ke militer ya. Gitu. Mhm. Nah, menurut kamu, apa ya? Apakah ada something di dalam konstitusi Amerika yang Mhm. membuat sehingga apa itu diperbolehkan? Saya tidak tahu apakah di Indonesia kalau misalnya transgender menjadi bupati atau gubernur, apa bisa? Ini kalau membandingkan sama Indonesia ini kayaknya nanti dulu sebentar. Nah, kita lihat di Amerika dulu nih. Kalau Bagaimana? Di Amerika ini kan sebenarnya First Amendment itu memang sudah memberikan guidelines ya bagi warga Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat ini itu adalah negara yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, terutama dalam soal religion, untuk soal ideologi, untuk soal apa namanya kebebasan berserikat, untuk berkumpul, mengutarakan pendapat, kebebasan memilih untuk politik tertentu, afiliasi politik. Saya kira itu merupakan praktek wujud dari apa yang sudah tercantum dalam konstitusi, tercantum dalam First Amendment. Dan untuk backing off dari situ, itu kan berarti harus kembali lagi berdialog pada masa lalu kan ya. Berdialog pada masa lalu, berdialog lagi kepada para founding fathers, original intent mereka tuh maksudnya apa sih gitu. Ini kan yang sering diomong-omongin kan, original Ya, intent, apalagi kemarin pas pengangkatan Supreme Court yang paling baru itu, yang apa namanya, eh, eh, yang dari 6 dari konservatif, 3 dari liberal. itu kan ngobrol lagi tentang membuka diskusi kembali tentang original intent gitu kan. Nah, ini saya kira itu tidak ada guidelines yang khusus kecuali memang ada motif tertentu atau politik tertentu yang memang terutama yang mungkin ini ya apa namanya berlatar belakang eh, Protestan Evangelical yang sangat konservatif. Ini harus digarisbawahi ini gitu yang tidak tidak menyukai ke arah sana. Ya, Termasuk yang aborsi ya, itu juga. ya, ya. Jadi kayaknya apa hal seperti ini nih orang Kristen tuh paling gampang diprovok. Hmm. Kalau udah dibilang Sodom dan Gomora, wah udah Hmm. kayaknya rasanya udah emosi nih. Wah, Amerika telah di ambang kehancuran. Di bawahnya Biden kita di bawah ambang kehancuran, dunia mau kiamat. Itu Hmm. pasti gitu ya. Ya kalau saya sendiri karena saya bukan Kristen ya saya ya. Ya, Saya mengamati lagi ini dari bacaan saya. Jadi ya, ada satu buku yang menarik nih, Buce. ya. Buku ini judulnya Hillbilly Elegy. Itu Apa? Hillbilly Elegy. Oh ya ya ya. Oke, terus? Itu Ah, JD Vance ya, yang dia seorang anak keturunan eh, dari imigran, tadinya grandpa-nya itu papau dan mamaunya ceritanya itu dari Irlandia, Scotland. Nah, mereka datang ke Amerika, ke Kentucky dulu, kemudian mereka pindah ke Ohio. Nah, ini cerita tentang warga Amerika putih pinggiran yang Protestan evangelical. Yang sekarang ini merupakan orang-orang yang memilih Trump kemarin itu, dan mereka pendukung setianya Trump. Tradisinya Irlandia, apa namanya, yang berasal dari apa namanya, terutama Appalachian ya, tinggalnya mereka yang kerja di coal mining dan lain sebagainya. Itu betul-betul ternyata menampakkan nilai-nilai konservatif yang dimiliki sekarang oleh orang-orang pendukung Trump, yang sifatnya harus loyal, yang apa namanya mereka mati-matian lah membela siapa yang mereka pikir sebagai orang yang akan mewakili mereka dan bisa mewujudkan impian mereka untuk hidup dengan layak. Karena mereka ke sini itu dulunya, Buca, mereka itu hard worker, mereka itu hidup biasa sebagai kaum pinggiran yang poor, gitu loh. Nah, ketika ada satu
figur yang menawarkan sesuatu, ini udah bukan di bukunya ya, ini saya berusaha menganalisa dan mengkaitkan dengan Trump kemarin muncul tuh gimana. Mereka tuh pengen ada satu figur yang bisa menolong mereka. Jadi mereka itu memang sudah terpinggirkan dan merasa takut. Ditambah, ini kan proyeksi dari Pew Research Center nih ya, 2050 Buce, nanti itu white yang non Hispanic itu akan apa namanya? Mereka itu akan mendominasi ya dari segi populasi. Sedangkan white-nya sendiri itu kan menurun jumlah populasinya. Itu menimbulkan ketakutan sendiri di kalangan mereka. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman kita di Indonesia, mereka tidak begitu tahu apakah kata-katanya First Amendment yang kamu kasih tahu. Bisa kira-kira itu mungkin tidak sama persis, tapi kira-kira kata-katanya gimana? Saya coba cek dulu nih, harus Google dulu nih ya. First Amendment ya, First Amendment. Kurang lebih kayak seperti apa? Nah, oke. Nah, ya. Ini apa namanya, translate bebas ya. Ya. Jadi di sini disebutkan ketentuan bahwa Kongres itu tidak boleh membuat kebijakan atau policy yang tidak menghormati praktek agama atau melarang apa namanya, free exercise ya, untuk speech, berpendapat, ataupun press atau apa namanya itu, jurnalis ya, media, atau orang untuk berserikat, berkumpul, mengutarakan salah satunya adalah ketidaksukaan mereka terhadap pemerintah misalnya, gitu. Oh, bukan. Maksudnya itu yang apa hubungannya First Amendment dengan dengan itu tidak First Amendment itu bahwa transgender dan itu dilindungi. Mereka tuh nggak boleh ya, berarti Kongres itu tidak boleh untuk melanggar kebebasan mereka, gitu. Gitu. Karena kan dijamin perundangan, religion ataupun apa sih namanya, mengutarakan pendapat itu terutama yang diperjuangkan oleh transgender ataupun apa namanya, LGBTQ misalnya, untuk mereka bisa same sex marriage itu dijamin melalui amandemen, First Amendment itu. Oke. Nah, kalau saya punya sudut pandang gini, Ratri. Jadi kayaknya begini, selama lu bayar pajak di Amerika ini, kamu itu semua mempunyai hak yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Lu transgender, lu apalah, asal yang the most important kamu bayar pajak. Kamu tidak, jadi kita mempunyai hak semua yang sama, ya. Jadi that's not the issue bahwa jadi saya jawab, tahu enggak, gue tuh malas banget mau jawab mau satu-satu gitu. Gue tidak mau argue. Jadi makanya gue sengaja bikin ini supaya gue mau ngomong nih ya. Amerika gitu loh. Iya. Jadi semua orang, kita di sini semua orang mempunyai hak yang sama. Lu putih, lu hitam, lu biru kayak, lu kuning kayak, lu hijau kayak, lu sama gitu loh di Amerika gitu. Ya, ini karena kita asal lu bayar pajak gitu. Kita mempunyai kesetaraan. Betul nggak buat kamu? Kalau dilihat dari hak dan kewajiban warga negara, ya mestinya hak yang mereka miliki semua itu tidak mengenal warna ya. Mestinya kan semua berkontribusi dan semua juga berhak untuk dilindungi oleh negara begitu. Ya. Sudah exercise apa yang mereka harus kerjakan gitu. Dan kayaknya memang bukan hanya itu aja. Kayaknya kalau nggak salah di pemerintahan Biden itu ada 16 orang ya dari Indian diaspora ya diangkat menjadi pejabat gitu kalau nggak salah. Bukan? Kamu ada itu? Ada dari 23 atau 26 anggota kabinet ya, memang ada, saya nggak exact berapa, tapi memang ada dari Asian Pacific Islander ya. Mereka, terus kemudian Native American itu kan ada, itu baru pertama kali. Suku Indian. Aku dengar suku Indian ya. Ya, itu suku. Ya, itu Native American itu representatif dari mereka. Dan itu saya kira ya itu luar biasa ya, walaupun apa namanya, masih kurang aja gitu pasti kan.
ini masih belum cukup nih, tapi itu sudah cukup bisa kita lihat komitmen dari Biden dan Harris administration untuk merekrut lebih banyak warna dalam kabinetnya, dan itu bagus sekali. Karena yang penting ini ada diskusi yang saya juga kalau boleh kutip juga dari Francis Fukuyama di bukunya Identity itu, dia bilang eh, Amerika ini berarti kan sekarang ini adalah mencari yang namanya isotimus, yaitu apa namanya diskusi yang udah lama banget purba pada zaman Socrates dulu. Eh, Keinginan untuk recognition yang di situ semua orang bisa diperlakukan sama gitu. Jadi nggak cuman satu persatu diperlakukan sama, tapi kesamaan gitu loh. Itu yang dicari. Dan kemarin tuh dirusak Buce pada tahun 2016 itu muncul bahwa ada yang namanya megalotimus gitu. Megalotimus itu artinya iya pengen recognition, tapi lebih daripada itu saya pengen dianggap super. Nah ini kelompok-kelompok yang ini gitu, yang pengen dianggap super ini, yang suppress antara lain identitas lain yang dianggap minoritas, seperti halnya transgender, seperti halnya LGBTQ yang sedang memperjuangkan haknya gitu. Ya. Nah sekarang kita berpindah ke ini, yang isu ketiga yang orang WhatsApp gua itu. Apakah Alkitab di-ban di Amerika? Ya. Nah, kalau saya punya pendapat gini. Kalau menurut pendapatnya Ratri bagaimana? Dengan pendapatnya Ratri dulu gimana? Apakah menurut Bible di-ban di Amerika? Saya nggak ini ya, apa namanya, nggak jelas juga ini siapa yang menyuarakannya. Kalau misalnya yang menyuarakannya itu saluran media yang konservatif, yang memang pendukung Trump seperti apa sih namanya, One American Network misalnya gitu kan, itu kan ada tuh. Itu betul-betul itu kayaknya corong ekstrem kanan yang sengaja memecah belah Amerika Serikat, itu bisa aja, atau memang itu channel media asing yang sengaja untuk memutarbalikkan fakta atau propaganda seperti halnya channel Rusia. Nah, itu yang saya pikir itu kemungkinan besar bisa membuat Amerika terbelah karena isu yang sedemikian sensitif seperti masalah pelarangan Bible. Untuk di sekolah-sekolah kan memang di sini karena diutamakan semua bisa terrepresentasi dan tidak ada yang merasa excluded, kan memang tidak ada apa namanya pelajaran agama lah istilahnya kayak di Indonesia gitu kan. Di sini semua punya kesempatan sama dan tidak ada pemaksaan satu agama ke lainnya. Cuman beberapa lama belakangan ini mungkin ya itu sejak tahun 2016 yang saya lihat gitu ada keinginan untuk mengembalikan apa namanya justru pelajaran agama ya, doa di sekolah. Nah ini saya kesini melihat setelah Biden kok ada berita-berita yang seperti itu. Nah ini saya sebagai yang suka untuk menganalisis ceritanya ya, ngelihat ini something yang memang sengaja dihembuskan. Makanya nggak aneh ketika lu bilang bahwa Bible ini akan di-ban. Itu kan bikin marah ya, terutama untuk yang centrist to right, mereka-mereka yang memang agamanya Kristen di Ya. Amerika Serikat ini. Oke. Tampaknya ada tiga hal kalau bagi saya. Yang pertama, sumber berita itu dari AON, gitu ya. One American Network, one, yeah. Ya. Terus aku pikir itu pasti juga dengan itu ada hubungannya dengan QAnon itu ya, QAnon ya. Ya, itu lagi ya. Ya. QAnon. Kedua, hal itu kan ada cuplikan videonya ya. Nah, hal itu bukan satu hari begitu Biden naik langsung jadi kayak begitu. Itu terjadi zamannya Trump, tapi tidak pernah diangkat. Nah, itu diangkat pas waktu zamannya Biden. Menurut gue itu licik banget, licik. Ya, licik dan picik. Licik dan picik. Gue kesel banget itu. Ini lu tiba-tiba Biden baru 1 hari, emang itu zaman Biden, zaman Trump. Tapi tidak disinggung pada waktu zaman Biden. Waktu Trump semua pada diam. Trump bohong pada diam. Trump ini melukai apa? Tidak ada yang ngomong. Begitu ini Trump ini mulai dicari di yang ini. Ini
Gue kesel banget ngomong Hmm. kayak gitu ya. Hmm. Ketiga, I don't think bahwa sekarang itu orang Kristen tuh kita semua itu ke gereja itu bawa pakai HP. Even pendeta khotbah juga pakai HP kan. Sudah pegang Bible yang buku Bible gitu loh. Hampir semua kita di Amerika Nggak secara fisik ya. ya, enggak, kita semua pakai aplikasi ini, Ya. pakai HP. Tidak zaman dulu saya tahu di GPDI saya gereja, kita semua setiap minggu kita bawa kitab, pasti bawa kitab, pegang, baca ini, ya. Tapi sekarang sudah tidak. Jadi walaupun kamu sendiri mungkin juga tidak baca di buku kita, kau baca di sini, kayaknya dengan isu begitu orang jadi emosi gitu loh. Iya. Waktu pertama juga saya lihat, kayaknya gue emosi dulu. Kita emosi terus gue pikir. Terus, kenapa mesti emosi ya? Ya, aku sendiri tidak punya kitab gitu, aku pakai Bible ini, dan tidak pernah ada larangan apa, enggak ada kok. Di gereja saya semua orang bebas mau punya Bible apa, enggak ada larangan Alkitab di Amerika, itu bohong. Ya. Gue setuju sekali sama apa yang sudah lo ungkapkan ya, walaupun memang lo juga nggak bisa mewakili semuanya kan. Tapi paling enggak dengan diskusi kita sekarang ini, mudah-mudahan orang juga di luar sana yang bukan di Amerika lah hidup ya. Di Amerika sendiri terpecah belah ya. Tapi di luar sana tahu bahwa ini tuh jangan ditelan, berita jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Gitu, karena yang terjadi di lapangan belum tentu seperti yang diberitakan. Karena berita sekarang ini kan memang butuh yang namanya clickbait misalnya gitu kan. Mereka butuh uang, dan terutama kalau yang misalnya sumber beritanya dari yang pendukung konservatif seperti Breitbart atau One American Network itu, terus ada satu lagi tuh yang memang militan banget mendukung Trump. Itu disaring beberapa kali dulu deh kalau memang ingin tahu. Nah, kemarin itu waktu lu share WA itu ke gua, langsung gua browsing. Gue cari tahu ini siapa, terus ngelihat ada logonya, oh, oke, ini konservatif, oh ini dari Rusia, oke. Langsung gue cari. Nah, itu salah satu cara gue untuk membentengi diri gitu loh. Ini kayaknya berlaku juga di seluruh dunia dan di Indonesia juga, jangan percaya dan kemakan misalnya Al-Qur'an dibakar gitu kan. Nanti dulu ini siapa sih yang ngomong, maksudnya apa sih, tujuannya apa, motifnya, terutama kalau soal politik itu yang harus kita hati-hati gitu. Kasihan gitu loh kalau misalnya itu kemakan dan kemudian rame di jalanan padahal nggak ada apa-apa, dan itu QAnon. Bisa share apa yang kamu ketemukan dan yang mana? Kan ada 4 topik ini. Yang mana yang kamu itu bisa share? Yang QAnon deh. QAnon, oke. Sure. Nih untuk yang masalah QAnon ini banyak scholar sudah studi ini lama ya. QAnon itu bukan Ku Klux Klan loh gitu kan. Mereka bukan organisasi yang memang dulu sangat associated sama slavery, misalnya slavery, bukan anti slavery, atau yang white supremacist. Mereka ini memang sudah ada dan tumbuh gitu, dan mencari waktu laten ya, mencari waktu kapan mereka bisa muncul. Dan kemunculannya ini memang memerlukan satu figur demagog ya, itu model seperti Trump ini yang akan memobilisasi mereka, menguatkan niat mereka, dan memberikan fasilitas pada mereka untuk muncul. Orang-orang yang suka dengan teori konspirasi itu, nah kalau misalnya tadi kita tarik ke belakang ceritanya jadi fans itu, mereka percaya banget bahwa pemerintah itu adalah yang akan dan harus dipersalahkan atas kenapa mereka poor, kenapa mereka kemudian jadi drug addict, kenapa mereka jadi gambler misalnya begitu. Hidup mereka nggak pernah bisa keluar dari keterpurukan, hidup mereka tidak bisa hidup dengan layak atau bekerja dengan layak, apalagi sudah ditutup-tutupin tuh coal mining gitu kan, semua disalahin ke pemerintah. Nah, ketika Trump muncul gitu kan, orang-orang yang itu gitu, mereka melihat figur yang seolah-olah seperti dewa penyelamat gitu datang. Dan organisasi yang mereka pilih pun gitu kan ternyata menggoreng gitu lah, kalau di Indo kan menggoreng isu-isu seperti itu. Nah, QAnon itu adalah salah satunya, dan mereka percaya bahwa ada yang namanya deep state ini yang harus
harus diberantas dan Trump itu adalah pahlawannya gitu kan. Macam isu macam apa namanya bunch of pedophile gitu yang ada di apa namanya di Capitol Hill atau di pemerintahan itu sangat menarik buat mereka karena mereka mungkin ya bekerja juga udah males gitu kan. Mereka pengennya ditolong sama pemerintah, tapi melihat pemerintah seperti itu, mereka nggak suka dan mereka butuh untuk melampiaskan kemarahan-kemarahan mereka. QAnon itu memberikan platform bagi mereka. Itu. Dan jangan kita pikir bahwa dengan misalnya sekarang Trump sudah tidak sebagai presiden, itu akan berhenti, justru akan semakin besar karena Amerika itu sudah begitu divided-nya. Lihat aja partai Buce. Partai di Amerika Serikat itu 2 atau lebih. Lebih kan? 6 Ya. untuk presiden ya. Enggak, maksud saya di 2 itu kan ceritanya Amerika itu yang memang kelihatan ini apa namanya berkontestasi itu kan 2 kan. 2 partai, apa namanya Demokrat dan Republikan dan Demokrat. ya. Tapi semenjak 2016 perhatikan deh ada sempalan-sempalan di dalamnya itu. Dan sempalan di dalam itu, ternyata kalau Republikan kita bisa lihat yang Republikan dan satu lagi adalah Republikan Trump. Sementara juga di Demokrat, kita bisa perhatikan, si Demokrat itu juga Demokrat yang leaning to si Biden ini kan ya, sentris ya. Tapi ada juga yang ke kiri banget itu, yang liberal progresif itu. Nah, itu yang apa namanya semakin memperluas, memperbesar jurang perbedaan dan saya kira dengan Trump mau bikin partai patriot ini, nah jangan pikir itu akan hilang begitu saja. 2024 mungkin lebih seru ini kayaknya. Aku setuju sih. Iya Nah, kan? ya. Nah, begini. Ada orang compare kan orang jadi mungkin ada orang compare ya. Indonesia enggak boleh ada gereja setan, itu enggak boleh. Karena kita punya sila, jadi semua kan undang-undang bersumber pada Undang-Undang Dasar 45, UUD 45 bersumber pada Pancasila. Pancasila ada satu ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang, artinya semua orang di Indonesia harus percaya adanya Tuhan. Ada Tuhan. Ya. Kalau di Amerika beda. Di Amerika gereja setan boleh asal tidak melanggar hukum karena konstitusi berkata bahwa bahwa orang boleh percaya pada Tuhan dan orang boleh tidak percaya akan adanya Tuhan. Betul enggak nanti? Saya belum ke arah sana ya. Saya nggak tahu itu memang konstitusi ngomong kayak begitu apa enggak. Cuman ya kalau balik lagi seperti tadi First Amendment, silakan aja orang mau punya apa namanya kepercayaan apapun, suka-suka mereka. Nah, yang seperti kemarin anggota Kongres itu, mereka kan diambil sumpah gitu, biasanya kan dengan Bible, dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab Torah kayak. Nah ini kan ada salah satu dari anggota Kongres itu ngambil sumpah, dia bukunya Dr. Seuss. Hah? Dr. Seuss. Serius? Aku enggak dengar tuh. Iya. Itu dari mana itu? Oh ya? Iya, Siapa? ini anak-anak saya sendiri yang ngelihat itu. Itu pakai bukunya Dr. Seuss tuh. Iya. Ya artinya maksudnya ini dan itu ya biasa aja gitu loh Buce. Nggak usah jadi perdebatan dan jangan jadi marah dan jangan jadi kemudian seperti kemarin menggeruduk Capitol Hill with different reason ya. Tapi yang kayak gitu ya Amerika ya biasa aja. Jadi ya Amerika konservatif ya, itu memang sudah ada penelitiannya itu. Amerika itu betul bukan hanya Indonesia, bukan hanya apa namanya yang konservatif ya. Ini Amerika ini adalah negara demokrasi yang secara kultural mereka konservatif gitu loh. Konservatif dalam hal protestannya ya. Gitu. Mestinya nggak masalah dan saya pikir dengan lu ngangkat tentang gereja setan atau apa namanya salah satu county di Amerika yang katanya boleh mengajarkan kurikulum yang basisnya itu mengajarkan tentang kepercayaan itu ya saya kira ya itu adalah wujud dari mungkin manifestasi konstitusi itu amandemen itu Ya. mungkin Jadi itu. bukan semua. Jadi, nah kalau menurut saya sih ya, kalau misalnya ada yang challenge ya, misalnya itu diadakan di
diusulkan di LA oleh Gereja Setan tuh, dimasukkan kurikulum anak-anak gitu kan, di kurikulum anak-anak diajarkan tentang komik yang ada dari Gereja Setan. Apakah itu bisa di-challenge oleh court, dan kan akan challenge-nya kan sampai di Supreme Court. Court ya. Nah, Supreme Court tuh pasti kan si 6 orang itu apa namanya tuh? Yang konservatif, judge ya. Iya kan? Seharusnya tuh it's not big problem. Bisa dipotong bukan dari presidennya. Nah, ini kita betul ya. Like apa? Sorry. What do you think? It's okay. Itu apa namanya? Gue pikir Amerika itu sekarang syukurnya masih kelihatan bahwa demokrasinya masih hidup ya. Gitu, syukurnya. Itu hampir loh kemarin itu kalau misalnya kejadian huru-hara habis lah Amerika udah. Karena riset-riset apa namanya di luar sana udah bilang bahwa Amerika kalau diurutin nama negara-negara lain tuh Amerika letaknya di mana untuk soal demokrasi, wah sekarang udah nggak bisa jadi panutan lagi. Nah, salah satu dari unsur demokrasi yang harus dipertahankan itu kan institusinya ya. Institusi itu kalau Amerika atau orang Amerika masih percaya pada institusinya, itu yang diomongin oleh Snyder, diomongin oleh Fukuyama juga. Pertahankan institusi itu, kalau misalnya pun ada satu nilai yang tidak memang terasa pas dengan itu, ya challenge aja gitu loh. Tapi dibutuhkan kepercayaan terhadap institusi dulu gitu loh, Buce. Kalau sudah pertanyaan institusinya ini benar apa enggak, itu apa namanya, institusinya tuh fraud apa enggak, itu kan yang kemarin QAnon, Boogaloo atau apa namanya Proud Boys atau 3% itu terus-terusan ngomong bahwa kita itu election-nya sudah di steal apa segala rupa, itu kan berusaha untuk membuat apa namanya satu kepercayaan, trust rendah gitu kan. Nah, kalau sudah trust rendah, artinya institusi apapun yang digunakan untuk men-challenge keputusan seperti halnya Gereja Setan itu, dalam kasus yang sekarang lagi diobrolin, ya kan berantakan gitu loh. Terlepas dari susunan komposisi dari Supreme Court itu, mau konservatifnya berapa, yang demokratnya berapa, itu berabe gitu loh. Tapi kalau misalnya masih ada kepercayaan terhadap institusi seperti Supreme Court atau court yang di bawahnya, ya keputusan itu tinggal challenge saja. Ngapain sih ribut-ribut gitu loh. Iya, tinggal di-challenge. Nanti akan Supreme Court juga nanti paling itu. Iya. Posisi kayak apakah bisa naik di-challenge saja sampai Supreme Court? Iya. Kan 6 orang. Pasti konservatif kan? Harusnya ya. Nanti itu udah presiden dong, ya. Iya, nggak usah jadi pusing, gitu. Ngapain sih? Heran banget orang ini. Ya, ampun deh. Kadang-kadang gemes gitu kan, denger berita gitu, kenapa mesti pusing sih? Tinggal sekarang, misalnya nggak suka dengan election gitu kan. Ya tunggulah aja 4 tahun lagi gitu. Tapi nggak usah ngerusak dong, gitu kan? Itu logika gitu aja. Iya, let him do it. Yang ini dia kan sekarang lagi berusaha bekerja keras ya untuk membangun ekonomi, terutama untuk COVID ini loh. Jangan dikasih begini-begini tuh banyak suara-suara dari bawah lah bikin ini. Itu buat orang jadi kita harus sehati nih, kita perangin musuhnya tuh bukan Biden, musuhnya tuh COVID-19. Sudah banyak banget yang meninggal gitu loh. Dan masih tetap aja itu kalau kata orang Indonesia mah kekeh aja, tetap nggak mau divaksin dengan alasan yang ridiculous ya, tetap nggak mau divaksin dengan alasan yang masuk logika, misalnya dengan alasan bahwa secara sains ini saya takut karena belum bisa terbukti 100% misalnya gitu. Itu kan ada science base ya, maksudnya dia nggak mau misalnya. Tapi kan yang banyak yang tidak mau dan gerakan anti vaksinnya associated sama ekstrem kanan itu banyak. Gitu. Ya. Bikin emosi gua. Ya. Emosi gua dengarnya. Iya, ini belum lagi kalau ngomongin ini, Buce. Kalau ngomongin sekarang ini Biden kan mau menggolkan nominasi kandidat-kandidatnya dia untuk di kabinet, dan apa yang mau dikerjain sama si Republikan di Senat itu untuk filibuster dan segala rupa itu. Aduh, itu makin kesal kali dengernya. Berarti kan tetap divided gitu loh. Kalau divided kan nggak ada yang bisa dikerjakan oleh seorang presiden juga kalau tetap
apa namanya, pencalonan orang-orang yang memang dia butuhkan untuk jadi kabinet, diblok, atau kebijakan diblok gitu kan. Sekarang Hmm. mau ini kan mau memajukan kebijakan si siapa John Lewis tentang voting rights misalnya, gitu kan. Itu kan kebijakan fenomenalnya Biden ya, Hmm. untuk make sure voting rights itu dipelihara betul dan itu tidak regardless of race atau segala rupa lah. Gitu. Nah itu bisa jadi diblok melalui filibuster oleh Republikan, gitu. Loh, bukannya sudah majority di House dan Senat, Nah, majority Demokrat majoritinya seberapa dulu? Majoritinya kan cuma satu dua, 50 plus satu, plus satunya juga vice president itu yang nanti akan ya, sebagai apa namanya yang men-set off itu kan. ya, ya. Itu belum cukup karena nah kalau misalnya di Senat ini kan kita berbicara mengenai aturan misalnya 2/3 Oh, gitu. harus 2/3, bukan simple majority, tidak bisa. Untuk menentukan bahwa bill itu maju ke proses vote atau enggak, ini lagi rame diobrolin. Maju ke Oh, proses vote atau enggak itu harus 2/3 dulu. Baru setelah 2/3 oke, gitu prosesnya oke kita voting ini goal apa enggak, nah, gitu. Itu simple majority. kayaknya kayak di Indonesia kalau kita mau amandemen Undang-Undang Dasar 45 Mm, baru perlu persetujuan 2/3 anggota dewan. mm, Tapi kalau untuk hukum-hukum yang law yang baru kan cukup majority kan, tidak harus 2/3 kan? Tidak harus 2/3. Nah, itu apa namanya? Itu hasil kayaknya pada proses eh, sebelum Trump ini. Jadi Demokrat atau Republikan kalau nggak salah itu sudah berhasil nuklir nuklir namanya nuklir apa itu ya? Saya lupa. Jadi tidak perlu pakai ini. Oh iya, zamannya Trump justru zamannya Trump pas kemarin si Brett Kavanaugh. Brett Ya, Kavanaugh kan Supreme Court nggak ya, perlu pakai 2/3 itu nuklir nuklir power apa nuklir apa gitu loh maksudnya. Itu ada salah satu cara bagaimana supaya tidak perlu melalui proses 2/3 itu, tapi simple majority sudah bisa seorang kandidat yang diusulkan dari seorang presiden untuk menduduki jabatan penting, terutama Supreme Court itu begitu aja gitu, nggak perlu ya, pakai filibuster, nggak perlu pakai apa segala rupa. Gitu. ya. I think it's a good thing ya. Terima kasih untuk input-inputnya Ratri. Ini kan ngobrol biasa, nggak bukan input lah, kita kan Ah, berusaha untuk memandang persoalan di negeri orang ini pada tempatnya gitu ya, dan nggak perlu ya, pakai marah-marah gitu loh, karena ini eksperimen demokrasi di Amerika gitu, I eksperimen know, I demokrasi know. Amerika yang Ya, perjuangan civil rights-nya sendiri aja itu tahun 60-an loh gitu. Mereka masih terus gitu loh. Masih terus untuk mencari bentuknya yang paling ideal seperti apa. Dan kemunculan orang model Trump itu akan terus men-challenge gitu ya, loh. Gitu. ya. Gitu. Saya Mm. jadi even kekristenan pun itu juga apa itu evolve ya paham yang mungkin 800 tahun yang lalu belum Mhm. tentu sama dengan paham yang sekarang. Misalnya Mm. dulu gereja mengira berdasarkan kitab Kejadian ceritanya gitu Tuhan Mm. menciptakan ini Mm. dikira waktu itu bumi datar. Bahkan orang yang percaya bumi bulat sampai dibakar hidup-hidup. Jadi even gereja pun punya paham tuh evolve ya. Nah, ya. Amerika juga punya law juga semakin evolve. Dulu kan yang perempuan tidak boleh vote, orang Mm. hitam tidak boleh vote, Iya. kemudian diperbaiki, betul kan? Jadi Iya, tambah iya. lama perbaiki gitu loh. Jadi ada kelemahan-kelemahan diperbaiki dan ya memang kondisi zaman itu 100 tahun lalu belum tentu sama dengan sekarang. Harus di itu. Makanya ada di amendment, harus di apa? Ya, gitu ya. Ditinjau ulang, ya Itu ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan zaman ya, ya gitu. Saya supaya kira update gitu ya. Ya. supaya update. Terima kasih Ratri untuk Ya, bincang-bincang kita ya. Sampai ketemu lagi sama-sama. di Ya, tempat. Bagi teman-teman yang belum tahu who is Ratri, bisa perkenalkan siapa Ratri ini. saya itu dosen di Indonesia, ya, di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara,
yang berkedudukan di Jakarta, tapi sementara ini saya itu postdoc di Loyola University Chicago di Political Science Department. Saya senang menganalisis politik, terutama berkaitan dengan Amerika Serikat sementara ini, karena riset saya pun ada di situ gitu. Jadi ini ada kesempatan yang bagus bisa ngobrol-ngobrol juga dan share dengan teman-teman diaspora dan juga masyarakat di luar sana ya, Indonesia, terutama tentang Dan, Amerika. dan kamu merupakan narasumber ya. Saya sudah lihat banyak di CNN, Metro, di mana lagi nih? Apa Voice of America ya? Ya, Voice of America. Minat Ya merupakan kebetulan aja. Karena kedudukan saya di sini dan kebetulan juga di political science. Ya, ya begitulah. Berusaha untuk memberikan pemahaman aja bahwa ini loh yang terjadi gitu loh. Dan semestinya demokrasi tidak perlu membuat jadi onar ya gitu aja. Oh ya, saya juga punya channel, Buce. Kalau ya, boleh teman-teman boleh juga di-share. Nah, teman-teman juga apa namanya penasaran dengan obrolan-obrolan tentang Amerika Serikat ataupun bedah buku dan lain sebagainya, saya punya namanya Politik Guru. Politik Guru. Judulnya jadi kita search di YouTube Search politik guru. Politiknya pakai C apa K? Politik biasa, politik Indonesia, tulisannya Ya, pakai K, politik guru. ya. Oh, guru, Itu GURU ya, guru ya. politik. Oke. Ya. Nanti yang teman-teman yang lain tolong ke sana ya, subscribe Political Guru. Nanti gue subscribe juga. Ya. Thank you Buce. Iya. Ini channelnya Buce juga top banget nih. Saya senang karena ngobrolan ringan tapi menambah wawasan. Ya, makasih Ratri. Bye bye. Bye bye. Thank you ya. Ya.